Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Desentralisasi Ekonomi dalam bentuk sebuah video presentasi. Mohon kepada teman-teman agar memperhatikan video presentasi berikut. Terima kasih. Distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. A. Definisi distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi ini juga bisa memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Adapun yang mengartikannya sebagai suatu proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan. B. Tujuan distribusi pendapatan. 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Maksudnya yaitu masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum. 2. Memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara, di mana setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan setara. 3. Menghindarkan dari resiko kriminalitas, khususnya perampokan, penipuan maupun pencucian uang, di mana setiap orang mampu memenuhi kebutuhannya sehingga tindak kejahatan bisa dihindari. 4. Menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat, sebagai contoh berupa penyaluran zakat kepada yang membutuhkan. C. Faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan pembangunan di setiap wilayah juga berdampak pada distribusi ini. Infrastruktur nyatanya menjadi bagian dari transportasi, teknologi industri, dan sistem pendidikan suatu wilayah. Yang kedua, pertumbuhan penduduk juga ikut berpengaruh, karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk tidak diselingi dengan kenaikan pendapatan nasional, akan membuat pendapatan per kapita lebih kecil. Kemudian yang terakhir, nilai tukar mata uang mempengaruhi industri ini, khususnya atas penyelesaian pekerjaan. Industri kecil yang membantu perekonomian negara kesulitan dalam melakukan produksi karena pengadaan barang impor diikuti dengan nilai tukar mata uang asing yang tinggi pula. D. Indikator pendeteksi ketimpangan distribusi pendapatan. 1. Indikator Lores. Indikator ini memperhitungkan antara pendapatan aktual dengan presentasi jumlah pendapatan. Indikator ini digambarkan dengan kurva yang mana jumlah penerima pendapatan adalah sumbu horizontal dan pendapatan aktualnya adalah sumbu vertikal. 2. Indeks rasio Gini. Nilai rasio Gini hanya mulai dari 0 hingga 1. Rasio ini mampu menggambarkan dengan sempurna pemerataan pendistribusian pendapatan. 3. Distribusi ukuran. Indikator ini memeriksa distribusi pendapatan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan tanpa memandang sumbernya. Pendapatan tiap orang tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan total penerimaannya. A. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah ekonomi nasional berpenghasilan rendah yang diubah menjadi dengan ekonomi industri modern. Secara umumnya, sebutan istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan perubahan pada ekonomi dalam suatu negara yang melibatkan dalam perbaikan kualitatif serta kuantitatif. B. Elemen pembangunan ekonomi. 1. Pembangunan sebagai suatu proses. Maksudnya yaitu bahwa dalam pembangunan merupakan suatu tahap yang perlu dijalani bagi setiap masyarakat maupun bangsa. Setiap negara pun perlu menjalani tahapan perkembangan dari suatu kondisi yang adil, makmur, serta sejahtera. 2. Pembangunan sebagai suatu usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita. Maksudnya itu tindakan aktif yang perlu dijalankan oleh negara dalam proses peningkatan pendapatan per kapita. Maka dengan partisipasi dari seluruh pihak negara harus baik, karena dalam pendapatan per kapita yang menjadi cermin untuk kebaikan kesejahteraan masyarakat. 3. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Perekonomian yang bisa dikatakan berkembang bila pendapatan per kapitanya meningkat, sehingga dengan adanya peningkatan dalam kegiatan ekonomi dari setiap tahunnya, pendapatan per kapita bisa tetap naik walaupun memiliki gangguan sementara. C. Tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan lebih dari semata-mata berbicara tentang bagaimana cara meningkatkan pendapatan maupun cara meningkatkan jumlah barang dan jasa pada perekonomian. Hal itu tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, namun tentunya bagaimana cara pertumbuhan tersebut bisa bermanfaat untuk warga negara. Pembangunan yang tentunya mempertimbangkan kesejahteraan inklusif, begitupun juga standar kehidupan yang dapat lebih baik dari seluruh warga negara. Hal tersebut juga mengenai tentang bagaimana cara membangun kapasitas juga ketahanan pada dunia cepat berubah juga tidak terduga. D. Indikator pembangunan ekonomi. Indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah digunakan oleh banyak negara meliputi 1. Struktur ekonomi. Sebagai contohnya, pergeseran dari sektor pertanian yang berubah menjadi sektor industri. 2. Pendapatan per kapita.
Perekonomian dikarenakan stabil akan berdampak positif pada angka pendapatan per kapita. Dengan naiknya dari pendapatan per kapita ini menjamin akan kesejahteraan masyarakat. 3. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM ini dapat dilihat dari umur panjang maupun pengetahuan, hidup sehat, serta standar hidup layak. Dampak pembangunan nasional. Dampak positif pembangunan ekonomi yang pertama yaitu dengan melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan dari sebuah kegiatan perekonomian akan dapat berjalan lebih lancar serta bisa mempercepat proses dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan dengan adanya sebuah perubahan struktur perekonomian yang berawal dari struktur ekonomi agraris hingga menjadi struktur ekonomi industri. Maka suatu kegiatan ekonomi dijalankan oleh negara akan menjadi semakin beragam serta dinamis. Dampak negatif pembangunan ekonomi. Yang pertama, dengan adanya pembangunan ekonomi tidak terencana serta berakibat kerusakan dari lingkungan hidup. 2. Industrialisasi akan menyebabkan berkurangnya bagian lahan pertanian. 3. Tersingkirnya atau hilangnya dari habitat alam antara alam hayati maupun hewani. Yang terakhir yang keempat yaitu akan terjadinya pencemaran udara, air, serta tanah dari perilaku akan ketidaksiplinan manusia. Pembangunan ekonomi daerah dan desentralisasi ekonomi. A. Pengertian pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dalam bentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. B. Strategi pembangunan ekonomi daerah. 1. Strategi pembangunan fisik atau lokalitas. 2. Strategi pengembangan dunia usaha. 3. Strategi pengembangan sumber daya manusia. 4. Strategi pengembangan masyarakat. Desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi. Sebelum pelaksanaan desentralisasi tahun 1995 sampai 2000 berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pengaruh dari sisi pengeluaran lebih berpengaruh besar dibandingkan sisi penerimaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa maupun di luar Jawa. Keterbukaan daerah. Keterbukaan dalam hal ini merupakan penjumlahan dari ekspor dan impor terhadap pendapatan produk domestik bruto. Keterbukaan daerah dalam semua model berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Sedangkan hanya beberapa sebagian kecil dan persamaan tidak mengalami signifikan. Investasi daerah. Investasi daerah sebelum era desentralisasi 1995 sampai 2000 berpengaruh positif pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejak era desentralisasi 2001 sampai 2004, pengaruh investasi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, baik di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas di Jawa maupun di luar Jawa. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah memperhatikan video presentasi yang telah kami buat. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.